Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Meisa Juanita, teman saya Reka Derisa Putri, selanjutnya ada Rizka Rahma Agisti, dan juga Siti Aisyah. Di sini kami akan membahas materi tentang analisis proses bisnis, yaitu metode pembayaran pada aplikasi belanja online Shopee. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan awal mula munculnya Shopee. Shopee adalah anak perusahaan Si Group pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 secara serentak di 7 negara, yakni Singapura, Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Si Group memiliki misi untuk meningkatkan kualitas kehidupan para konsumen dan pengusaha kecil menjadi lebih baik dengan teknologi. Si Group terdaftar di NYSE atau Bursa Efek New York di bawah simbol SE. Shopee mulai masuk ke pasar Indonesia pada akhir bulan Mei 2015 dan Shopee baru mulai beroperasi pada akhir Juni tahun 2015 di Indonesia. Shopee Indonesia beralamat di Wisma 77 Tower 2, Jalan Letjen S. Parman, Palmerah, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos 11410 Indonesia. Shopee adalah aplikasi marketplace online untuk jual beli di ponsel dengan mudah dan cepat. Shopee juga menawarkan berbagai macam produk-produk, mulai dari produk fashion sampai dengan produk untuk kehidupan sehari-hari. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan 28 kegiatan belanja online tanpa harus membuka website melalui perangkat komputer. Shopee juga hadir di Indonesia untuk membawa pengalaman berbelanja baru. Shopee juga memfasilitasi penjual untuk berjualan dengan mudah serta membekali pembeli dengan proses pembayaran yang aman dan pengaturan logistik yang terintegrasi. Play Store sasaran pengguna Shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Untuk itu, Shopee hadir dalam bentuk aplikasi mobile guna untuk menunjang kegiatan berbelanja yang mudah dan cepat. Kategori 29 produk yang ditawarkan Shopee lebih mengarah pada produk fashion dan juga perlengkapan rumah tangga. Pada halaman awal pengguna akan disambut dengan 21 kategori yang tersedia di Shopee, yaitu pakaian wanita, pakaian pria, sepatu wanita, sepatu pria, tas, fashion muslim, aksesoris fashion, kecantikan dan kesehatan, jam tangan, gadget, perlengkapan olahraga, hobi dan mainan, perlengkapan bayi dan anak, perlengkapan rumah, elektronik, komputer dan aksesoris, makanan dan minuman, voucher, fotografi, otomotif, dan serba-serbi yang di dalamnya terdapat camilan dan juga dekorasi rumah. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Reka Derisa Putri. Di aplikasi marketplace Shopee, setiap transaksi pembayaran atas pembelian produk menggunakan beberapa metode pembayaran. Di antaranya melalui transfer bank, yaitu dengan virtual account dan transfer manual ke rekening bank Shopee. Bayar langsung ke gerai Alfamart atau Indomart, bisa juga melalui aplikasi payment laku-laku, atau menggunakan kartu kredit atau debit online. Selain dari metode pembayaran tersebut, Shopee menggandeng Fintech Shopee Pay Later, yang mana platform ini menerapkan sistem P2P lending, yaitu mempertemukan pemberi, dana pinjaman, dan peminjam dana. Produk yang ditawarkan Shopee Pay Later adalah pinjaman dana khusus untuk para penjual atau pemilik toko online di marketplace Shopee. Fintech legal yang berada di bawah naungan PT Lentera Dana Nusantara ini menawarkan pinjaman dana tanpa jaminan. Memang, Shopee Pay Later ini awalnya dikhususkan untuk para penjual di aplikasi Shopee yang tokonya sudah memenuhi persyaratan untuk menerima pinjaman.
Namun saat ini tidak dibatasi hanya pemilik toko atau penjual saja, melainkan juga pengguna biasa. Namun belum bisa digunakan oleh semua pengguna aplikasi Shopee karena ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar bisa menggunakan fitur ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Rizka Rahmagisti. Shopee PayLater menyediakan pinjaman yang terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif. Salah satu produk LDN adalah Shopee PayLater, yaitu penyediaan link pinjaman untuk memudahkan penerima pinjaman membeli produk tanpa perlu langsung membayar di platform e-commerce Shopee. Shopee PayLater merupakan solusi finansial tanpa jaminan dan kartu kredit bagi pengguna Shopee. Shopee PayLater kini semakin populer karena memberikan keringanan dalam berbelanja online, yaitu bayar nanti. Ini dirasakan oleh mayoritas pegawai atau pekerja yang menanti gajian, sedangkan ada kebutuhan atau keinginan yang harus segera dipenuhi. Karena jika dibandingkan dengan membuat kartu kredit, itu memerlukan waktu lama dan proses yang ribet. Ini menjadi salah satu faktor penyebab kenapa Shopee PayLater sangat populer dan digemari oleh kaum milenial selain didukung oleh kemajuan teknologi. Selanjutnya, latar belakang akan dibahas oleh Meisa Juanita. Baik, selanjutnya ada latar belakang dari PayLater. Fitur PayLater memang sedang menjadi tren di kalangan masyarakat. PayLater digunakan dalam berbagai kebutuhan seperti pembelian online Shopee atau yaitu Shopee PayLater. Shopee PayLater merupakan metode pembayaran dalam bentuk pinjaman instan dengan bunga yang sangat minim. Sistem pembayaran dan tagihannya mirip seperti metode pembayaran melalui kartu kredit. Setelah melakukan transaksi, nantinya Anda diwajibkan untuk membayar tagihan sesuai dengan periode cicilan yang dipilih saat melakukan transaksi pembayaran di aplikasi Shopee. Selanjutnya, ada masalah-masalah pada Shopee PayLater. Resiko yang bisa saja muncul dari pemanfaatan fitur PayLater ini diantaranya. Yang pertama, ada perilaku impulsif buying. Yang kedua, ada biaya-biaya yang tak disadari. Dan yang ketiga, ada mengganggu manajemen keuangan pribadi, bahkan dapat memengaruhi skor kredit Anda di BI Checking. Yang selanjutnya akan dibacakan kembali oleh teman saya, yaitu Reka Derisa. Meskipun sistem ini dikatakan aman karena sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, namun ancaman peretasan dan kebocoran identitas tetap saja menjadi salah satu masalah utama yang bahkan akhir-akhir ini sering terjadi di kalangan pengguna. Teknik pengumpulan data. Kelompok kami menggunakan teknik internet searching. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui bantuan teknologi berupa alat atau mesin pencari internet. Data yang dikumpulkan berasal dari laman web resmi Shopee, jurnal, dan artikel terkait lainnya. Urutan dan deskripsi proses. Yang pertama, cari produk yang Anda inginkan. Dengan cara buka aplikasi Shopee, cari produk yang ingin Anda beli, kemudian lakukan checkout. Yang kedua, pilih Shopee PayLater sebagai metode pembayaran. Pada menu metode pembayaran, pilih Shopee PayLater, kemudian klik konfirmasi. Cek kembali pesanan Anda, lalu klik buat pesanan. Yang ketiga, pesanan otomatis terkonfirmasi. Setelah pesanan terkonfirmasi, maka otomatis saldo PayLater Anda berkurang. Yang keempat, bayar tagihan. Pembayaran tagihan dapat dilakukan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
dengan catatan pesan sudah selesai atau barang yang Anda beli sudah datang. Keterlambatan pembayaran tagihan dapat dikenakan denda sebesar 5% dari total jumlah tagihan Anda. Anda dapat membayar tagihan melalui Indomaret atau virtual account. Yang terakhir, selesai, yaitu saldo pay later Anda akan otomatis kembali seperti semula setelah Anda membayar tagihan. Kemudian, ada analisis masukan. Yang pertama, analisis masukan yaitu pembeli memesan barang yang diinginkan, kemudian penjual menerima pesanan tersebut untuk selanjutnya diproses hingga barang tersebut sampai di tangan pembeli. Dan ada analisis keluaran, yaitu setelah barang sampai di tangan pembeli, maka akan keluar sebuah tagihan yang harus dibayar sebesar harga barang yang dibeli tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Aisyah. Selanjutnya, ada analisis kebutuhan fungsional. Pengguna dapat melihat saldo atau limit yang disediakan. Pengguna dapat memilih beberapa kali cicilan untuk membayar nanti. Terdapat beberapa pilihan diantaranya yaitu 2 kali cicilan, 3 kali cicilan, 6 kali cicilan, dan beli sekarang bayar bulan depan. Pengguna dapat melihat riwayat transaksi, termasuk rincian jumlah harga dan barang apa saja yang dibelanjakan beserta tanggal, bulan, tahun, dan jamnya. Pengguna dapat melihat riwayat tagihan, termasuk rincian tagihan yang akan datang maupun tagihan pada bulan-bulan sebelumnya beserta tahunnya. Terdapat menu lunasi cicilan sekarang beserta metode pembayarannya. Beberapa metode pembayaran yang disediakan diantaranya melalui Indomaret, virtual account, dan ShopeePay. Selanjutnya ada analisis kebutuhan non-fungsional. Operasional digunakan pada perangkat bersistem operasi Android dan iOS. Untuk keamanan dilengkapi dengan nomor PIN. Untuk informasi digunakan untuk menampilkan tata cara pengaktifan fitur ShopeePay Later, menampilkan informasi yang dibutuhkan serta syarat untuk mengaktifkan fitur ShopeePay Later, dan menampilkan informasi ketika salah memasukkan PIN. Selanjutnya ada kinerja. Untuk kinerja, pembayaran jadi lebih cepat dan mudah. Selanjutnya ada usulan proses bisnis. Salah satu cara untuk mengingatkan tanggal pembayaran tagihan, biasanya penagih Shopee akan menelpon Anda. Cara ini juga dimanfaatkan oleh pengguna nakal untuk menipu dengan berpura-pura menjadi pihak Shopee tersebut. Karena pada saat pihak Shopee menelpon Anda, maka yang tertera hanya sebuah nomor tidak dikenal, sehingga kita tidak tahu pasti dari siapa penelpon tadi. Dalam hal ini, seharusnya pihak Shopee membuat sistem telepon yang langsung menampilkan nama Shopee itu sendiri, walaupun kita tidak menyimpan nomornya, seperti halnya dengan sistem penyamaran nomor telepon yang digunakan aplikasi Gojek. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Rizka Ratna Agisti. Dan juga pada sistem keamanannya, menurut kelompok kami, menggunakan nomor PIN saja tidak cukup. Menambahkan sistem kode OTP atau pengamanan berlapis seperti fitur rekognisi wajah dan autentikasi sidik jari setiap pada saat pengguna ingin mengakses ShopeePay Later juga seharusnya bisa ditambahkan. Dan pemblokiran otomatis jika terdapat aktivitas tak wajar juga dibutuhkan sehingga peretasan dapat dicegah dan identitas kita terjamin kerahasiaannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.